Bab 069. Saat jam makan siang Naya juga Rama sudah menuju sebuah tempat makan yang dipilih. Oke Rama. Aku dulu sering makan di tempat itu sama teman, kata Rama pada Naya yang duduk di kursi penumpang sebelahnya. Temennya cewek atau cowok? Tanya Naya. Cewek, kata Rama singkat. Deket banget, tanya Naya lagi. Rama mengangguk, bahkan lebih dekat daripada kita, tukas Rama melirik Naya. Cie temen apa temen? Naya mulai menggoda Rama. Kalau kata orang jika ada cowok yang bilang dekat sama seorang cewek, terus temen ceweknya bilang cie itu tandanya dia cemburu, Rama meledek balik Naya yang langsung terdiam seraya melirik kiri kanan. Masih jauh nggak? Naya mengalihkan pembicaraan, ia tak mau Rama mengartikan lebih candaannya, sedangkan ia memang tak memiliki perasaan apapun kepadanya. Sebentar lagi, sahut Rama mengulas senyum tipis lalu memutar kemudi memasuki sebuah tempat makan yang dari luar saja sudah terlihat bahwa makanan di tempat itu harganya tidaklah murah. Di sini, Naya tak percaya begitu saja bahkan ketika mobil memasuki tempat mereka akan makan siang. Iya, yuk turun, ajak Rama pada Naya yang masih tak percaya. Padahal dirinya pernah menjadi kekasih seorang pemilik perusahaan namun kelakuannya seperti tak pernah diajak ke tempat makan semewah seperti yang ada di depan matanya sekarang. Naya turun dengan gerakan lambat masih tak percaya makan siangnya kali ini harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh dari kantor hanya untuk makan siang. Tentunya makanan di tempat ini akan sangat berbeda dengan makanan kantin yang biasa ia makan. Kemudian mereka masuk ke dalam setelah memberikan kunci mobil pada seorang petugas yang ada di sana, yang sigap memarkirkan mobilnya dengan baik. Rama menggandeng tangan Naya yang sedang terpaku memandang sekeliling, bak sepasang kekasih mereka memasuki restoran mewah yang kelihatannya hanya dikunjungi oleh kalangan atas terlihat dari pakaian mereka yang sangat rapi memakai pakaian bermerek dan pastinya berharga fantastis. Jauh berbeda dengan pakaian kantoran biasa yang sekarang Naya pakai. Kita nggak salah kesini, bisik Naya seraya mengikuti langkah kaki Rama yang juga mengikuti seorang pelayan menunjukkan tempat yang lebih dulu sudah direservasi oleh Rama. Rama menggeleng tentunya dengan senyum mengembang menandakan mereka memang tak salah, karena ia sudah lebih dulu memesan tempat untuk makan siang di sini. Tatapan Naya melihat orang-orang berjas yang sedang sibuk berbincang bukan sibuk makan, Naya mulai bisa menerka bahwa tempat yang saat ini ia datangi adalah tempat para pemilik perusahaan melakukan rapat sekaligus makan siang dengan para rekan bisnis mereka. Seraya berjalan dan membiarkan tangannya digenggam oleh Rama matanya tetap saja tak bisa diam. Sampai kedua matanya bertabrakan dengan sepasang mata tajam yang tengah duduk tenang di sebuah tempat tak begitu jauh dari tempatnya melangkah. Kaget, itu yang dirasakan Naya seketika itu juga, merasa tak mengerti kenapa dari banyaknya tempat makan Rama harus memilih tempat ini dan membuat ia bertemu dengan Raihan yang mungkin tengah bertemu dengan rekan bisnisnya. Sungguh ia tak mengerti takdir apa yang sedang dipersiapkan untuk dirinya sehingga membuat ia seperti tak bisa bebas melangkah, selalu dibayangi oleh kehadiran seorang Raihan Erlangga, beberapa hari lalu mengatakan akan menikahinya, namun saat ini matanya melihat ada seorang wanita duduk tepat di depan meja Raihan, terlihat wanita itu terus menatap mengagumi sosok lelaki di depannya. Naya yang merasa jengah dengan pandangan sang wanita terhadap Raihan lantas berjalan cepat bahkan mendahului Rama yang menggandengnya. Rama yang tak tahu apa-apa karena ia tak melihat Raihan hanya mengikuti saja, lalu ketika sang pelayan sudah terlihat menggeser kursi untuk Naya dan untuk dirinya lelaki itu duduk saja seperti biasa tak memikirkan ada apa dengan sikap Naya sekarang ini. Dirinya lalu memesan makanan seraya terus bertanya pada Naya apa yang wanita itu inginkan. Jari Naya hanya menunjuk saja pada buku menu, makanan apa yang ia inginkan tanpa menyebutkannya pada pelayan, seakan mulutnya terkunci mendadak akibat tontonan langsung yang tak ia duga sebelumnya.
Pelayan pun pergi meninggalkan mereka yang masih saling diam dengan Rama yang terus memandangi wajah Naya dengan seksama seolah tak akan ada kesempatan lagi untuk dirinya berada di jarak sedekat ini dengan wanita idaman hatinya. Suara ponsel yang berada di dalam tas Naya yang meminta untuk segera dijawab sungguh mengganggu keasyikan seorang Rama yang lantas berpura melihat jam tangannya karena Naya yang tiba-tiba memergoki dirinya tengah memperhatikan. Aku jawab nggak apa-apa. Bertanya pada sosok di depannya, karena takut akan mengganggu para tamu yang duduk tak jauh dari mereka. Rama mengganggu, jawab aja dulu, ucapnya kemudian. Halo, kata Naya pelan namun terdengar ketus sebab ia tahu siapa yang sekarang tengah meneleponnya. Ngapain di sini? Tanya Raihan di dalam toilet pria. Makan? Memangnya bapak pikir ngapain? Balik bertanya karena heran dengan pertanyaan Raihan, padahal ia tahu ini tempat makan sudah pasti ia kesini untuk makan bukan untuk bermain petak umpet. Raihan menarik napas merasa kesal mendapat jawaban ketus dari Naya. Kenapa sama Rama? Kamu kan bisa makan sama Sisil. Kata Raihan terlihat sekali ia tak suka dengan pemandangan yang tadi ia lihat. Kalau sama Sisil saya nggak mungkin bisa makan di sini. Paling juga makan di kantin, tutur Naya seraya matanya tetap mengawasi Rama yang pasti mendengar percakapan dirinya sekarang. Matre kamu ya, kata Raihan sengit. Tak mau meladeni ucapan Raihan, Naya langsung mematikan begitu saja teleponnya dan menyimpan kembali ke dalam tas seraya mengomel dalam hati, tak terima dengan tudingan yang baru saja dilontarkan oleh Raihan. Sendirinya enak-enakan makan sama perempuan seksi kayak gitu, batin Naya dengan matanya yang melihat Raihan yang tengah duduk karena baru kembali dari toilet. Makanan yang dipesan akhirnya datang ke meja mereka, pelayan mempersilahkan lalu pergi setelah selesai. Mata Raihan terus melihat Naya yang sudah enggan melihat ke arahnya bahkan Naya tak tahu bahwa ia makan siang bukan hanya berdua dengan wanita di hadapannya saat ini namun dengan seorang pengusaha bernama Bastian Subroto rekan bisnisnya dan wanita yang dilihat Naya adalah Dena asisten Bastian wanita yang memang begitu kagum pada Raihan dan sangat gencar mendekatinya. Naya dan Rama sudah menyelesaikan makan siang mereka dan beranjak untuk kembali ke kantor karena mereka harus segera kembali ke kantor. Mata Naya melihat meja yang tadi ditempati oleh Raihan sudah kosong menandakan lelaki itu sudah pergi. Mungkin melanjutkan kencannya dengan wanita yang tadi bersamanya. Pikiran Naya mulai menebak-nebak, mau tidak peduli tetapi nyatanya ia terus saja terusik dan pikirannya mulai dirasuki rasa tak nyaman dengan pandangan wanita terhadap atasannya. Panggil Naya ke ruangan saya sekarang. Raihan yang baru sampai langsung memberi tugas pada sekretarisnya. Tapi Naya belum kembali Pak, ujar Tania karena memang ia belum melihat Naya sejak pergi dengan Rama tadi. Raihan menampakkan wajah kesalnya mengetahui Naya belum juga kembali, lalu masuk ke ruangannya dan menutup pintu dengan kasar membuat Tania mengelus dadanya karena kaget. Ini kalau kayak gini terus lama-lama bisa penyakit jantung, gumam Tania seraya kembali duduk lalu mengangkat telepon kantor dan menghubungi Naya, namun tak juga ada jawaban. Belum datang juga lagi, mulai bingung takut orang yang ada di dalam sana kembali membuat jantungnya berdegup kencang seperti sedang berlomba memperebutkan piala. Kemudian ia memutuskan untuk menghubungi Sisil dan menyampaikan pesan agar Naya segera datang ke ruangan atasan mereka. Iya Mbak, nanti aku kasih tahu Naya, sahut Sisil yang sudah lebih dulu sampai di kantor. Tania tengah mencatat kegiatan Raihan ketika ada suara pelan yang membuat ia menoleh. Kamu masuk sana? Udah marah-marah aja tuh dari tadi, ucap Tania saat melihat Naya berdiri di depan mejanya. Perkataan Tania membuat Naya cemas, sebab ia tahu apa yang ia lakukan hingga membuat Raihan semarah sekarang. Doain aku Mbak, tutur Naya seperti tentara yang akan pergi ke medan perang. Semangat, Tania mengangkat tangannya memberi semangat pada Naya yang sudah memegang handle pintu dan bersiap untuk membukanya. Naya mengangguk ragu seraya mengatur napas,
kebiasaan yang ia lakukan ketika akan memasuki ruangan Raihan karena degupan jantungnya seolah akan bertemu dengan binatang buas yang tengah kelaparan dan kekurangan bahan makanan untuk dimangsa. Mata Raihan menatap pintu yang tergerak membuka, semakin tajam tatapannya saat melihat wanita yang sejak tadi ia tunggu baru saja masuk. Ia lalu menuju sofa dan meminta Naya untuk duduk tepat di depannya. Wanita itu dengan perlahan menurut saja daripada harus melakukan drama tak jelas yang akan membuat dirinya semakin lama berada di dalam ruangan yang hawanya terasa panas meski AC menyala. Namun berada berdua saja dengan Raihan sungguh membuat udara seperti berada di dekat matahari yang sangat terik hingga mampu membuat tubuh terbakar. Mau kamu apa? Raihan bertanya yang membuat Naya heran karena tak tahu maksud lelaki di depannya sekarang. Naya menunjukkan raut wajah keheranan. Tanpa membuka mulut guna menanyakan lebih detail maksud Raihan apa. Kamu mengulang lagi kesalahan yang sama sedangkan saya berulang kali mengatakan melarang kamu untuk bertemu Rama, apalagi mata kepala saya melihat sendiri kamu malah asyik makan siang berduaan dengan lelaki itu, bahkan tanpa memberitahu saya, ucap Raihan mengatakan apa yang dilakukan oleh Naya. Naya memundurkan badannya seraya membelalak mendengar penuturan gamblang Raihan. Bapak nggak salah bicara. Raihan menatap emosi wanita di hadapannya yang malah bertanya dengan wajah seperti tak berdosa. Kamu anggap saya apa? Raihan malah balik bertanya. Atasan saya, pemilik perusahaan tempat saya bekerja, sahut Naya enteng. Hanya itu. Kamu tidak ingat dengan apa yang sudah saya katakan tempo hari lalu. Memicingkan mata, rupanya ia ingat dengan apa yang sudah ia katakan kepada Naya. Naya terlihat mencibirkan bibirnya mengejek perkataan Raihan. Raihan sadar dengan apa yang Naya lakukan, lalu bertanya kesal, ngapain bibir kamu digitu-gituin? Tak senang dengan kelakuan Naya. Suka-suka saya dong, bibir juga bibir saya, menjawab ketus. Kamu mau mancing saya? Raihan bertanya sengit. Memangnya Bapak ikan? Harus dipancing segala, lagi-lagi menyahuti perkataan Raihan dengan ledekan. Kalau saya ikan, saya mau jadi ikan paus biar bisa nelen kamu. Bentak Raihan mulai terpancing dengan sikap Naya yang membuat kesal. Paus mamalia bukan ikan, Naya membenarkan Raihan yang menyebut paus dalam kelompok ikan-ikanan. Terserah mau ikan ke atau mamalia sekalipun saya tidak peduli, malah ngotot tak mau dibenarkan. Naya memutar kedua matanya jengah dengan lelaki bernama Raihan, jika bukan atasannya sudah tentu ia akan memakinya sedemikian rupa. Kamu mau hubungan kita bagaimana? Mulai berkata serius membicarakan hubungan yang tak jelas antara dirinya dan Naya. Naya mengedikkan bahunya tak tahu mau seperti apa lagi di antara mereka, sebab kepalanya akan selalu pusing jika menyangkut Raihan. Kita perbaiki hubungan kita, kata Raihan kemudian. Diperbaiki setiap saat pun percuma jika Bapak tak pernah menganggap saya, kata Naya datar. Bapak meminta saya menjauhi lelaki lain termasuk Rama, namun Bapak sendiri tak pernah berusaha untuk menjaga perasaan saya, bahkan Bapak dengan enaknya makan siang dengan wanita lain setelah Bapak mengatakan saya adalah calon istri Bapak. Naya mulai mengutarakan kekesalannya kepada Raihan yang seenaknya saja melarang dirinya berdekatan dengan lelaki lain sedangkan dia sendiri malah enak-enakan makan siang dengan seorang perempuan di restoran mewah. Raihan melihat ekspresi Naya yang tengah meluapkan kekesalan terhadapnya. Lalu mencoba membantah, itu asisten klien saya. Yang kerja sama dengan perusahaan Bapak kan bosnya, ngapain asistennya yang malah makan siang sama Bapak, mulut Naya mulai komat-kamit melancarkan serangannya. Raihan tercengang dengan tutur kata Naya yang tanpa henti menuding dirinya. Itu sama bosnya, membela diri karena memang tadi ia makan siang berempat, dengan Johan yang kemudian kembali ke kantor lebih dulu juga dengan Bastian atasan Dena yang kebetulan tengah ke toilet ketika Naya datang dan membuat dirinya seolah hanya berdua saja dengan Dena. Seharusnya saya yang marah karena kamu pergi berduaan dengan Rama, sambungnya kembali mencoba memutarbalikkan keadaan yang tengah menyudutkan dirinya.
Masalah, ucap Naya. Ya iyalah masalah, enak banget kamu kayak gitu, kata Raihan sengit. Terus Bapak mau apa? Terlihat menantang Raihan dengan pertanyaannya. Raihan tampak menatap tajam Naya seraya berkata penuh penekanan berharap Naya takut. Marah, berkata tegas. Silahkan kalau mau marah, saya mau kembali kerja, Naya menjawab santai lalu beranjak dari duduknya. Namun sebelum melangkah tangannya sudah ditahan oleh Raihan yang tengah melihatnya heran kenapa wanita ini sekarang bersikap berani bahkan terang-terangan menjawab apa saja yang sedari tadi ia katakan. Mau tak mau sekarang ia yang harus mengalah agar Naya tidak semakin menjauhi dirinya. Raihan segera menyingkirkan egonya dan sekejap mengubah wajahnya menjadi lebih tenang bahkan lembut menyingkirkan keras kepala yang sejak tadi nongkrong indah di pikirannya. Raihan berdiri seraya tangannya tetap memegang erat pergelangan tangan sang wanita. Oke saya minta maaf, kata maaf akhirnya terpaksa Raihan ucapkan agar Naya tak menjauh. Naya mengerutkan kedua alisnya merasa tak percaya dengan yang baru saja ia dengar, seorang Raihan yang keras kepala dan angkuh terhadapnya bisa mengucapkan kata maaf dengan begitu lancar tanpa tersendat sedikitpun. Ada apa gerangan hingga lelaki ini bisa menjadi begini? Naya membatin. Kita perbaiki hubungan kita, mulai sekarang saya janji tidak akan ada lagi wanita lain selain kamu, kata Raihan dengan tenang. Naya membeku ketika mendengar Raihan ingin memperbaiki hubungan mereka, bahkan ia mengikuti saat tangan Raihan menariknya untuk kembali duduk. Beri saya kesempatan, jika memang saya kembali melakukan hal yang sama, silahkan kamu pergi, sambung Raihan menatap lekat wanita di depannya seolah perkataannya itu sebuah kenyataan. Naya menggeleng karena dirinya masih merasa sangsi dengan janji yang kali ini diutarakan oleh Raihan. Saya harus apa lagi? Tanya Raihan. Wanita seperti saya hanya butuh bukti bukan sekedar ucapan dan janji yang akhirnya hanya akan menjadi angin lalu tanpa kepastian, tukas Naya seraya memandang teduh pada Raihan. Tak dipungkiri ia masih memiliki rasa pada lelaki di hadapannya, jadi dengan mudah ia terhanyut dengan perkataan manis yang keluar dari bibir Raihan tanpa memikirkan resiko di kemudian hari. Raihan mengangguk cepat, sangat yakin ia bisa membuktikan apa yang diminta oleh Naya. Saya akan buktikan, kata Raihan lalu tersenyum dengan arti lain. Naya mengangguk ikut tersenyum, saya harus kembali bekerja, katanya kemudian. Raihan mengedipkan matanya dan mengantarkan Naya keluar dari ruangannya. Tania yang kaget melihat pintu terbuka tiba-tiba lantas membuka mulutnya melihat Raihan berdiri di ambang pintu mengantar Naya keluar dan terus melihatnya seraya memamerkan senyum pada wanita yang jalan menunduk menutupi kedua pipinya yang mungkin sudah berubah warna. Tania menggumam tak jelas begitu Raihan menutup pintu ruangan dan menimbulkan pertanyaan yang hingga hari ini sulit sekali ia jawab. Bosnya bisa tiba-tiba marah dan tiba-tiba lembut tanpa ia tahu penyebabnya. Sungguh menghadapi atasan seperti Raihan sangatlah membuat ia repot. Jika tak ada Johan mungkin dirinya sudah tak kuat menjadi sekretaris Raihan Erlangga. Tania menepuk-nepuk keningnya sendiri dengan mulut yang sudah berkomat kamit bagai seorang dukun. Hari demi hari berganti, benar Raihan membuktikan ucapannya pada Naya dengan perubahan yang begitu drastis. Bahkan lelaki itu tak jarang menjemput atau mengantar Naya jika dirinya sedang tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Perbuatan dan tingkah laku Raihan inilah yang membuat Naya makin tak berdaya dan semakin jatuh ke dalam pelukan Raihan. Semua yang Raihan lakukan padanya membuat ia buta akan apa yang sebenarnya akan ia dapat dan rasakan. Lelaki yang ia kira begitu mencintainya ternyata merasa tidak sedikit pun punya perasaan untuknya. Namun tindakan yang sering dilakukan oleh Raihan seolah dari dalam hati tanpa adanya kepura-puraan, tragis tapi Naya sudah begitu dibuat buta hingga selalu terhanyut dengan perbuatan sang lelaki. Kamu kenapa sih belakangan ini jadi pendiam banget? Biasanya juga ngoceh mulu, ngomel mulu, Sisil yang sejak beberapa hari melihat perubahan Naya mulai merasa heran. Emang kenapa? Sepi tahu,
Sahut Sisil tak suka karena ia sudah sangat terbiasa dengan omelan-omelan Naya padanya. Jika ia ceroboh sedikit saja, mulut Naya akan langsung dengan lugasnya memarahi dirinya. Naya menarik napas panjang seraya melihat Sisil yang sedang meminum jus alpukat di kafe yang mereka kunjungi sekarang. Kamu ini semenjak berhubungan lagi sama Pak Raihan tuh jadi aneh begini tahu nggak? Ketularan dia apa gimana sih? Mulai menyangkut pautkan dengan atasannya yang kini menjadi kekasih Naya. Aku cuma mau ngimbangin dia aja, sahut Naya tenang. Sisil melotot mendengar jawaban Naya lalu otaknya lantas berpikir sudah secinta itukah temannya sekarang pada Raihan hingga membuatnya harus menyesuaikan diri dengan lelaki itu. Nay, Sisil berucap pelan. Membuat Naya menoleh kembali menatap dirinya. Aku nggak mau kamu kecewa lagi nantinya, kata Sisil sedih. Takut temannya itu akan kembali merasakan apa yang berkali-kali ia rasakan saat berhubungan dengan lelaki bernama Raihan.